sekarang ada anak-anak yang punya potensi tertentu di mana dia senang di satu bidang tertentu, kemudian ditahan, semuanya harus duduk dengar dia mendengarkan doktrin dari sekolah. Dan ketika doktrin itu gagal, dia juga yang dimarahin. Sistem macam apa ini? Mereka bilang, "Bang, jangan kan di rumah, di sekolah aja kita nggak belajar," katanya. Terus mereka bilang lagi, "Ya kita sih masih mending, ini beberapa orang teman kita malah nggak bisa baca," katanya, "naik-naik kelas aja." Apa sih asesmen kompetensi? Mohon diyakinkan bahwa Kemendikbud tidak akan membuat keputusan seperti ini tanpa ada basisnya, tanpa ada standarnya. Makanya kita telah menarik inspirasi dari berbagai macam asesmen. Kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi seperti organisasi yang membuat PISA, yang semuanya mengakses secara murni kompetensi bernalar. Hilir dia bersih, di hulu dia kotor. Karena manipulasi politik. Akibatnya turun regulasi Eropa tuh. Indonesia dan Malaysia di-ban. Para Presiden Jokowi. Kan hilirisasi, bukan di hili masalah hilir. Hulu masalahnya. Hulu itu artinya otak Presiden. Kurikulum Merdeka, adaptasi kontekstual bukan imitasi buta. Kurikulum Merdeka bukan sekedar menyalin sistem dari luar negeri, namun sebagai usaha membentuk pendidikan yang selaras dengan konteks dan karakter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fridianti dengan NIM 230210102047 dari kelas A, mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum sekolah program studi pendidikan fisika. Saat ini saya sedang melakukan pemenuhan tugas dari ujian akhir semester terkait pandangan pada kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah lahirnya sebuah kurikulum merdeka, yang mana kurikulum ini sebagai upaya membebaskan pendidikan dari belenggu, beban administratif dan akademis yang kaku. Namun, dalam evaluasi perubahan ini muncul suatu pertanyaan yang cukup seringkali terdengar, yang mana pertanyaan itu bahwasanya pada kurikulum ini kita mengacu pada negara-negara maju. Contohnya pada penerapan kurikulum yang ada pada negara Finlandia, di mana prinsip dari kurikulum Finlandia ini kurang lebih sama seperti implementasi dari kurikulum Merdeka. Tapi apakah hasilnya juga akan sama? Ternyata tidak. Bahkan seringkali bertolak belakang. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena ketika kita mencoba mengadopsi sistem pendidikan negara-negara maju, seperti contohnya pada negara Finlandia, kita seringkali hanya mengambil bentuk luar saja, seperti pada bentuk struktur, slogan, maupun metode yang diterapkan pada implementasi negara tersebut. Tapi kita lupa menyiapkan fasilitas dari pembelajaran, sistem yang mendukung pembelajaran, dan kesiapan bagi para peserta didik maupun terutama para pendidiknya. Padahal itu menjadi fondasi dari terjadinya suatu implementasi yang baik pada kurikulum yang diterapkan pada negara tersebut. Lebih dari itu, ada juga kesalahpahaman yang perlu kita luruskan, di mana banyak sekali orang mengira pada kurikulum Merdeka ini yaitu mengacu pada student centered yang seperti diterapkan pada negara Finlandia. Tapi sebenarnya implementasi yang ada pada lapangan di mana kurikulum Merdeka ini tidak murni student centered, tapi juga adanya student oriented. Perbedaannya apa sih pada kedua komponen atau indikator ini? Pada student centered, yaitu pembelajaran itu dikendalikan penuh pada peserta didik berdasarkan pada minat dan keinginan mereka. Namun pada student oriented, berarti pembelajaran ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, bukan sekedar mengikuti keinginan dari peserta didik itu sendiri. Yang mana pada implementasinya itu di kurikulum Merdeka ini yaitu menerapkan pada profil pelajar Pancasila.
Hal ini ditegaskan pada suatu argumen, yang mana argumen itu mencetuskan bahwasanya pada kurikulum Merdeka bukan student centered, tapi student oriented yang berfokus pada kebutuhan peserta didik, bukan pada keinginan dari peserta didik itu sendiri. Guru dalam kurikulum Merdeka tetap menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Guru bukan hanya fasilitator saja, tapi juga sebagai pengarah. Dalam bahasa lain, pengarah ini yaitu teacher directed for student oriented. Ini artinya pembelajaran diarahkan oleh guru, namun tetap berpusat pada kemajuan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang mana dalam implementasinya kurikulum ini sangat fleksibel, sehingga guru dapat mengarahkan dari kebutuhan yang akan diinginkan dari masing-masing peserta didik itu. Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya kurang lebih menjadi negara yang mengambil inspirasi dari negara-negara maju, yaitu pada implementasi pendidikan yang humanistik dan juga fleksibel. Namun tetap disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kesiapan dari kita sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan dari negara-negara maju, yaitu pada negara maju itu niat dan semangat yang ada. Selain itu, pada ekosistem pendidikan itu menopang pada kurikulum yang sangat-sangat perlu disiapkan. Dan juga pada negara maju juga adanya penyiapan guru dengan adanya pelatihan secara mendalam. Namun pada implementasi yang ada di Indonesia itu sangat bertolak belakang, di mana di Indonesia itu guru masih menghadapi keterbatasan pelatihan, kesenjangan fasilitas yang mendukung, dan banyak sekali kebijakan yang belum sinkron antara di lapangan dan juga antara keputusan dari pemerintah. Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap hasil yang sama dengan mengadopsi sistemnya. Kita harus menyiapkan bekal, membangun budaya belajar yang sehat, memperkuat peran guru, memperbaiki sistem penilaian, dan menyediakan sarana yang adil bagi semua peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah awal yang baik, tapi harus dimaknai bukan sebagai bebas belajar semau peserta didik, melainkan pembelajaran yang memberi ruang untuk tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari masing-masing peserta didik, di bawah arahan oleh guru atau pendidik yang bijak dan juga profesional. Sebagai calon pendidik, tugas kita bukan hanya memahami isi dari kurikulum saja, namun kita harus menelaah dan memaknai arah kurikulum tersebut agar tidak jatuh pada sekedar tiruan tanpa makna. Kita harus menjadi generasi guru yang mampu memimpin pembelajaran dengan empati, kecermatan, dan visi yang jelas sesuai dengan kurikulum yang diimplementasikan dari negara tersebut. Mari kita jadikan kurikulum Merdeka sebagai jembatan menuju pendidikan yang relevan dan bermakna, bukan hanya untuk meniru negara maju saja, tapi juga menemukan jati diri sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri. Baik, itu tadi merupakan pandangan saya terkait implementasi yang ada pada kurikulum di Indonesia. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.